Puji Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Nah, baik, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan bisa ada di tengah-tengah kita semua. Walaupun saya tahu kondisi cuaca ini membuat banyak orang yang khawatir basah dan ya macam-macam lah. Tapi saya tentu percaya saudara ada hari ini karena bukti kasih saudara kepada Tuhan. Nah, pujiakan nama Tuhan, hari ini kita tentu paham hari ini adalah hari di mana kita merayakan hari Pentakosta atau hari dicurahkannya Roh Kudus. Dan beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sepanjang perayaan malam pencurahan Roh Kudus. Dan sudah saya sampaikan bahwa pentingnya Roh Kudus bagi kita semua karena Roh Kuduslah yang kemudian memungkinkan kita boleh ada sampai dengan detik hari ini. Dan pada kesempatan ini saya ingin bicara dengan satu topik gereja tanpa Roh Kudus. Nah, tentu kita semua akan memahami benar bahwa kalau dari 10 malam saudara ikuti, maka saya selalu menyampaikan peranan-peranan penting bagi Roh Kudus. Dan hari ini saya ingin supaya kita sedikit untuk merenungkan kalau gereja tanpa Roh Kudus. Saya tentu percaya bahwa kalau dalam dunia ini atau dalam pribadi kita semua, tanpa ada Roh Kudus apa yang terjadi dengan kita semua? Dan saya bicara tentang gereja bukan soal gedungnya, tapi saya bicara tentang gereja, tentang kita orang percaya atau jemaat Tuhan. Dan karenanya kita coba renungkan baik di masa raya perayaan pencurahan Roh Kudus atau katakanlah bicara tentang perayaan Pentakosta. Maka tentu saudara sudah banyak paham karena saya sudah berulang kali menyampaikan tentang histori tentang perayaan Pentakosta. Tapi hari ini saya ingin lebih cenderung bicara kalau bagaimana dengan gereja tanpa Roh Kudus atau orang percaya tanpa Roh Kudus. Maka poin yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kemudian gereja tanpa Roh Kudus maka menjadi mati secara rohani. Mungkin kita bicara kalau secara fisik kita masih bisa bergerak, kita masih bisa beraktivitas, tapi secara rohani kita mati. Bicara tentang mati berarti sebuah kehidupan yang secara jasmani beraktivitas tetapi secara rohani tidak bisa lagi beraktivitas dalam hubungannya dengan Tuhan. Jadi kalau apa yang tadi saya sampaikan maka hubungannya dengan kehidupan pribadi secara rohani tanpa ada gairah. Saya juga bisa dapat mengatakan kehilangan semangat, bahkan kehilangan kasih. Sehingga Alkitab banyak menceritakan kalau saudara baca dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata dan karena makin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi dalam hubungannya dengan itu, maka memungkinkan kita tidak bisa dapat beraktivitas dengan maksimal. Karena tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi semangat. Sehingga pentingnya bagi kita selaku orang yang percaya, sekali lagi menjadikan Roh Kudus sebagai sebuah kebutuhan kita. Kalau kita menerjemahkan gereja dalam hubungannya dengan organisasi, maka organisasi tanpa Roh Kudus maka menjadi sebuah organisasi yang dijalankan sebagai sebuah bentuk persekutuan kemanusiaan. Dan kalau sebuah persekutuan hanya sebuah gerakan kemanusiaan, maka tentu persekutuan itu akan menjadi sebuah persekutuan
yang digerakkan oleh kekuatan manusia, bukan kekuatan Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kemudian dijanjikan di sana kepada murid-muridnya bahwa jangan tinggalkan Yerusalem. Haruslah kamu nantikan janji Bapa. Dalam Kisah Para Rasul 1:8 menceritakan tetapi kamu akan menerima kuasa. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, saudara temukan di sana bagaimana janji Tuhan itu digenapi. Sehingga kalau saudara baca pada ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ini ayat yang kedua, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi sebuah pergerakan kuasa Roh Allah yang hebat. Ayat pertama, 2, 3, dan 4 dan selanjutnya kalau saudara perhatikan manifestasi pekerjaan kuasa Allah terjadi bagi murid-murid yang dengan setia menantikan janji Bapa. Sehingga orang-orang yang ada pada saat itu sedang berkumpul merayakan hari penuaian besar. Mereka katakan, bagaimana mungkin mereka berkata-kata dalam bahasa kita? Atau katakanlah, bagaimana mungkin mereka adalah orang-orang biasa tetapi bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang luar biasa sebagaimana yang kita selalu pakai. Sehingga di dalam ayat-ayat selanjutnya menceritakan berapa banyak bahasa yang kemudian dipakai oleh murid-murid waktu itu ketika Roh Allah bekerja. Tetapi apa yang mereka sampaikan sebagaimana yang dikatakan Roh Kudus, sehingga murid-murid berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Kita tentu mengatakan bahwa apakah murid-murid ini sebelumnya sudah mempelajari bahasa-bahasa lain? Tentu jawabannya tidak. Karena mereka hanya menantikan janji Bapa dengan dilatar belakangi dengan bahasa sebagaimana yang mereka pakai. Sehingga orang-orang yang ada pada waktu itu mereka berkumpul dan kemudian menyeroti semua ungkapan dan pernyataan atau perkataan murid-murid. Sampai muncul sebuah pernyataan sinis yang mengatakan mereka mabuk oleh anggur manis. Tetapi tentu saya percaya biasanya ketika Roh Kudus bekerja, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan akan kerjakan. Sesuatu yang kadang-kala di luar nalar Tuhan bekerja dengan hebat. Dan itu sebabnya maka gereja pentingnya memiliki Roh Kudus. Dan kalau kita bicara memiliki Roh Kudus, maka kita mengandalkan Roh Kudus. Sehingga apa yang tadi saya sampaikan, kalau kemudian gereja tanpa Roh Kudus dalam bentuk organisasi, maka gereja menjadi sebuah persekutuan kemanusiaan. Tetapi kalau bicara gereja tentang tubuh Tuhan sebagai bait Allah yang hidup, tetapi tanpa Roh Kudus, maka kita akan kehilangan semangat dan gairah. Sehingga Paulus katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bicara memiliki semangat dan gairah yang selalu harus tumbuh di setiap pribadi kita. Dan hari ini kita semua merayakan hari tentang pencurahan Roh Kudus. Kiranya tentang gairah dan semangat mengiring Tuhan itu bisa mendorong kita sehingga kita tetap setia sampai pada akhirnya. Yang kedua, gereja tanpa Roh Kudus tidak ada kuasa untuk mengubah hidup. Gereja tanpa Roh Kudus kita tidak akan mengalami perubahan dalam hidup. Artinya apa? Kalau dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, firman Allah berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Tetapi kalau tanpa Roh Kudus, maka tidak mungkin akan mengalami ciptaan baru. Tanpa Roh Kudus kita akan tetap ada pada manusia lama. Tanpa Roh Kudus, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kemudian kalau dalam konteks pelayanan, maka kita akan melangsungkan sebuah pelayanan sebagai sebuah tradisi. Sebuah pelayanan yang hanya oleh sebatas rutinitas tanpa makna rohani. Jadi tanpa tuntunan Roh Kudus, pelayanan tidak akan mengarahkan kepada kehendak Allah. Tanpa Roh Kudus, kita hanya bagaimana berusaha menyenangkan manusia dan bukan menyenangkan Tuhan. Sehingga pelayanan bukan lagi dijadikan sebagai mezbah bagi Tuhan. Dan kalau kita bicara mezbah, bicara korban. Kalau kita bicara mezbah, berarti penyangkalan diri. Maka sebuah pelayanan yang dijadikan sebagai mezbah bagi Tuhan kalau ada Roh Kudus. Tapi kalau tanpa Roh Kudus, maka pelayanan dijadikan sebagai panggung komedi. Makanya orang lebih suka kalau masuk ke gereja kalau banyak komedinya. Banyak dongengnya, banyak sandiwaranya. Tapi kalau gereja yang penuh dengan Roh Kudus, maka pelayanan bukan dijadikan sebagai komedi, bukan pemberitaan dongeng, bukan juga sebuah sandiwara, tapi mezbah. Maka setiap orang yang melayani harus korban, saudara. Kalau kita melayani Tuhan tanpa menjadikan pelayanan sebagai mezbah atau korban, maka suka-sukanya kita. Tergantung moodnya kita. Pelayanan bukan tergantung mood, saudara. Pelayanan bukan tergantung suka-sukanya kita. Karena sekali lagi yang namanya korban, suka atau tidak suka, tetap harus kita lakukan. Karena itu Paulus menasihati Timotius supaya memberitakan Injil, baik atau tidak baik keadaannya. Bukan pada waktu baik saja, dalam keadaan baik atau tidak baik. Paulus menasihati Timotius supaya tetap memberitakan Injil. Dan kalau kita hari ini, maka izinkan saya untuk dengan tegas mengatakan bahwa dengan perayaan pencurahan Roh Kudus, maka hendaklah kita jadikan sebagai momentum penting untuk membangun sebuah komitmen bahwa pelayanan adalah mezbah bagi Tuhan. Kita bawa hati hidup ini bagi Tuhan. Kita bawa semua potensi-potensi kita bagi Tuhan. Kita bawa seluruh hati dan hidup ini bagi Tuhan. Kita bawa semua persoalan senang dan susah kepada Tuhan. Kita membawa semua keadaan yang baik dan tidak baik kepada Tuhan. Sebagai sebuah bentuk mezbah yang kita taruh dan kita letakkan kepada Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan, inilah saya. Dan saya tentu katakan, Tuhan menghargai setiap korban. Sebagaimana dalam perjanjian lama, setiap korban yang dipersembahkan tidak boleh bercacat dan celah. Korban yang dipersembahkan adalah sebuah korban yang bukan berdasarkan kriteria si pemilik korban itu, tetapi seturut dengan kehendak Tuhan. Dan hari ini sama, ketika kita bawa korban hidup ini, bukan berdasarkan kriteria saya dan saudara. Bukan itu. Tetapi korban yang kita bawa berdasarkan kriteria-kriteria Tuhan. Sehingga kalau berdasarkan kriteria-kriteria Tuhan, maka Alkitab menjelaskan dengan panjang lebar bagaimana korban itu dibawa. Sehingga betapa penting saya dan saudara harus senantiasa menjadi pribadi yang benar-benar mengatakan kepada Tuhan sebuah sikap kerendahan hati dan mengagumi akan Tuhan yang hebat dalam hidup ini. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi pribadi
yang tentu akan mengatakan bahwa pribadi yang teguh berdiri di hadapan Tuhan bukan karena sekali lagi melihat terhadap apa yang dunia katakan, tetapi terhadap apa yang Tuhan katakan. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai ayat yang keempat dikatakan begini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dan mereka lebih cenderung, banyak orang, kalau hari-hari ini saya harap saudara tidak terpengaruh dengan itu. Tetapi banyak orang lebih cenderung pemberitaan pelayanan yang seperti hura-huraan semata. Tapi saya harus ingin mengatakan bahwa lewat perayaan Pentakosta ini, kiranya kita menjadikan sebuah perayaan yang menyadarkan kepada kita bahwa membutuhkan Roh Kudus supaya setiap hari dalam kehidupan kita mengalami perubahan yang kemudian mengalami sebuah kehidupan yang baru, sebagaimana Paulus katakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, bagaimana dengan gereja tanpa Roh Kudus? Kita akan kehilangan kesatuan dalam jemaat. Kehilangan kesatuan. Apa yang terjadi kalau kehilangan kesatuan? Masalah besar terjadi. Karena yang kita paham, Roh Kuduslah yang mempersatukan tubuh Tuhan. Kita ini berbeda-beda latar belakang. Ada dari Tenggara, ada dari Saparua, ada yang dari Seram mungkin, ada dari Maluku Utara, ada dari kota Ambon, dan dari berbagai macam latar belakang kita. Tapi kenapa kita bisa bersatu? Karena Roh Kudus yang mempersatukan. Kisah para Rasul, kalau saudara saya cenderung untuk selalu membawa pemikiran kita untuk melihat tentang kisah perbuatan Roh Kudus yang dicatat dalam Kisah Para Rasul. Karena kisah yang dicatat ini menarik dan patut kita belajar bersama tentang bagaimana pertumbuhan tubuh Kristus. Bagaimana persatuan. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kalau saudara mulai baca ayat yang ke-41, saudara akan temukan tentang pola sebuah persekutuan yang kuat bersama dengan Roh Kudus. Dikatakan mereka menerima perkataannya, atau orang-orang yang menerima, maksudnya ketika Petrus bangkit berdiri dan mengklarifikasi pernyataan orang-orang yang pada waktu itu mereka berkumpul merayakan hari besar bagi orang Yahudi. Dan kemudian mereka menyinggung bahwa mereka yang berkumpul dan mereka yang berbahasa-bahasa lain itu adalah orang-orang yang sedang mabuk oleh anggur manis, sehingga mereka itu bicara sembarangan saja. Kalau bahasa kasarnya demikian. Mereka bicara ikut suka saja. Sebagaimana yang saudara pahamlah, kalau orang mabuk itu bicara model apa? Bicara ikut suka saja. Dan kemudian orang-orang yang pada waktu itu mereka berkumpul, mereka mendengarkan pernyataan Petrus dan khotbah yang luar biasa dari seorang yang penakut, tetapi kemudian Tuhan ubahkan dia menjadi pribadi pemberani ketika dia penuh dengan Roh Kudus. Dan waktu itu mereka menyerahkan diri untuk bertobat, dan ketika mereka bertobat, firman Allah mengatakan dalam ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu, karena bukti dari pertobatan itu, mereka memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan dalam persekutuan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, orang luar maksudnya.
atas persekutuan yang kuat dari orang-orang percaya yang memberikan diri mereka untuk ada dalam persekutuan tersebut, maka ketakutan dalam mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan ayat 45, selalu dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, ayat 46 menarik. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang memiliki Roh Kudus akan ada persatuan yang kuat. Dan gereja tanpa Roh Kudus, gereja akan menghadapi persoalan yang besar. Dan karena itu iblis suka cari gereja tanpa ada persatuan. Iblis suka cari untuk menghancurkan sebuah persekutuan. Karena kalau bersatu, maka tidak ada perkara yang sulit untuk bisa dilakukan. Sebagaimana dalam Kisah Para Rasul, maka ketika Roh Kudus penuhi mereka, umat Tuhan, mereka yang memberikan diri untuk percaya kepada Tuhan, mereka yang selalu berkumpul, memecahkan roti, berdoa, dan dalam persekutuan mereka, maka firman Allah dengan tegas dikatakan, mereka disukai semua orang. Dan akhirnya ada dampak besar di mana semakin banyak orang yang diselamatkan oleh karena melihat cara hidup jemaat ini. Dan ini pelajaran penting buat kita semua untuk belajar bahwa gereja atau orang percaya pentingnya senantiasa dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Karena tanpa tuntunan Roh Kudus tidak ada kesatuan dalam jemaat. Dan iblis suka tanpa kesatuan jemaat. Kalau saudara dalam perjalanan imanmu dan saudara merasa ada antipati, ada kebencian, ada rasa tidak suka, maka sebenarnya itu iblis taruh saudara. Karena iblis tidak suka persatuan. Karena biasanya dari ketidaksukaan itu akan membawa pemikiran kita untuk bisa saja provokasi orang. Untuk tidak suka satu dengan yang lain. Dan itu yang disenangi Tuhan. Disenangi iblis. Pertanyaan saya, kita mau menyenangkan Tuhan atau menyenangkan iblis? Menyenangkan Tuhan, menyangkal diri untuk sebuah keutuhan. Menyenangkan iblis, kita lakukan sebagaimana yang disukai iblis. Supaya apa? Persekutuan menjadi bermasalah. Gereja kehilangan persekutuan kalau tanpa Roh Kudus. Jadi saya tegaskan kembali bahwa tanpa Roh Kudus gereja akan bangkit dengan ambisi pribadi. Gereja atau masing-masing kita akan tampil dengan ego, dengan konflik masing-masing pribadi kita, dengan tidak mau diselesaikan. Bahkan secara rohani kita mungkin masih bisa beraktivitas. Tapi koneksi kita dengan Tuhan sebenarnya sudah tidak ada lagi. Jadi betapa penting hidup kita dituntun Tuhan. Untuk apa? Selalu berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera sebagaimana yang dicatat
di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ketiga. Yang keempat yang ingin saya sampaikan bahwa gereja tanpa Roh Kudus maka tidak akan menghasilkan buah kehidupan sebagaimana buah roh. Apa yang dicatat oleh Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Itu sebenarnya menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus memiliki peran penting untuk menghasilkan pribadi-pribadi yang berkualitas. Yang ditunjukkan kualitasnya melalui karakter-karakter kita. Karakter-karakter kita itu lahir dan terbentuk oleh karena dekatnya kita dengan Roh Kudus. Kita mengandalkan Roh Kudus dan kemudian karakter Kristus justru membentuk seluruh pribadi kita. Sehingga setiap kita jemaat Tuhan bukan lagi memiliki karakter lama, tetapi kita memiliki karakter Kristus. Kalau kita memiliki karakter Kristus, maka apa yang dulu kita sukai, cara kita dulu akan menjadi berbeda dengan cara kita hidup hari-hari ini. Para rasul, para murid-murid, mereka menjalani dengan kehidupan yang berbeda. Dulu dan hari ini menjadi berbeda ketika mereka penuh dengan Roh Kudus. Jadi betapa penting sebagai anak-anak Tuhan, mari kita senantiasa mengatakan bahwa buah roh dalam kehidupan sebagai jemaat itu menjadi sebuah keperluan. Itu menjadi hal yang penting sehingga kita menjadi pribadi yang akhirnya menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa ini penting? Karena gereja penuh dengan kasih, gereja penuh dengan perhatian, gereja penuh dengan pengendalian diri. Dan Galatia pasal 5 itu menjelaskan buat saya dan saudara, dan buah-buah roh ini dimanapun saudara berada, saya tentu pasti orang suka. Biasanya buah-buah kalau yang ada di dunia ini, ada buah yang kita sukai, ada buah yang tidak kita sukai. Ada yang sekalipun darah tinggi tapi suka dengan durian. Tapi kita mau bilang apa karena mereka suka. Ada yang mereka mengatakan bahwa makan saja, kalau mau mati juga mati saja. Tapi yang mau bilang apa? Ada kakak saya yang sudah meninggal, ini bukan tentang buah, tapi ini bicara tentang makan daging. Jadi dia sudah mempunyai riwayat punya kolesterol. Tapi dia mengatakan makan saja, kalau mau mati juga mati saja. Jadi waktu mati setelah dia meninggal beberapa jam, pergi ke rumahnya, ke pastori maksudnya, dan waktu buka kulkasnya masih ada daging babi di dalam kulkasnya. Dia mengatakan kalau mau mati juga mati saja. Tapi buah kalau saya kembali menyampaikan dalam konteks ini, ada yang suka, ada yang tidak suka. Dan saya tentu ingin mengatakan benar. Buah-buah roh ini dimanapun saudara berada, walaupun memang harusnya itu disukai, tapi kadang-kadang orang tidak suka juga saudara. Orang tidak suka kita baik, kan biasa begitu. Semakin kita tunjukkan baik, kadang orang semakin cerita keburukan kita. Kita lakukan yang baik, orang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kadang-kadang demikian. Apakah hidup kita bergantung dengan respon orang? Hidup dengan buah-buah roh, kita tidak lagi bergantung dengan apa respon orang. Karena yang kita hanya inginkan adalah bagaimana Tuhan disenangkan. Kalau sampai hari ini saudara masih rindu supaya respon orang sebagaimana yang engkau inginkan, maka engkau masih hidup dalam hidup yang lama. Karena engkau masih berusaha mau menyenangkan orang. Karena ketika hari ini sikapmu
yang baik sebagaimana buah-buah roh yang dicatat dalam kitab Galatia ini engkau buat, dan kemudian orang tidak suka, dan kemudian engkau berubah supaya engkau bisa menyenangkan orang dengan mengabaikan buah-buah roh, maka engkau masih hidup dalam hidup yang lama. Tapi kalau engkau melakukan sebagaimana buah-buah roh yang dicatat dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kemudian orang tidak suka dan engkau akan mengatakan engkau suka dan tidak. Tetapi saya mau hidup dalam karakter Kristus. Maka responmu negatif, tapi aku tidak peduli. Karena hanya satu hal yang ingin saya lakukan. Saya mau menyenangkan Tuhan. Maka engkau sudah menjadi ciptaan yang baru. Dan tentu saya percaya Tuhan suka dengan itu. Yang berikut yang ingin saya sampaikan, ini bagian terakhir yang ingin saya sampaikan. Gereja tanpa Roh Kudus, tidak ada tuntunan dan hikmat dari Tuhan. Apa yang ingin saya sampaikan poinnya? Maka kita akan berjalan dengan akal manusia. Kita akan berjalan dengan kekuatan kepintaran kita. Kita tidak akan melakukan apa yang sebagaimana Tuhan kehendaki. Kita tidak akan berjalan menjadikan pribadi sebagai kesaksian hidup. Sebagaimana yang saya pernah katakan berulang kali, bahwa kata-kata kita tidak lebih kuat berbicara dengan hidup kita. Atau katakanlah, hidup kita, perbuatan kita akan berbicara lebih kuat daripada kata-kata kita. Jadi 1000 kata yang kau sampaikan, tapi akan dihapus dengan satu perbuatan. Istilah panas setahun dihapuskan dengan hujan sehari. Jadi artinya hidup kita akan berbicara lebih kuat, dan ketika kita dituntun Tuhan, maka ada hikmat dari Tuhan akan menolong kita menjalani sebuah kehidupan sebagaimana yang Tuhan mau supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Murid-murid pada waktu itu atau para rasul dan pengikut serta orang-orang percaya yang ketika oleh Petrus dengan khotbahnya, sehingga Alkitab mengatakan hampir kurang lebih 3.000 orang bertobat menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Maka saya tentu percaya mereka menyerahkan diri kepada tuntunan Roh Kudus, dan dari mereka terjadi kegerakan kuasa Allah yang hebat, sehingga api penginjilan kemana-mana beredar, api penginjilan kemana-mana menular, sehingga banyak orang yang diselamatkan oleh karena pola hidup, gaya hidup, dan cara hidup jemaat mula-mula. Di hari perayaan Pentakosta kiranya kita menjadi gereja yang senantiasa menjadi terang dan garam. Kita harus bisa menunjukkan kesaksian kepada dunia, karena bicara tentang Pentakosta, bicara tentang penuaian tentang jiwa-jiwa. Bukan lagi perayaan tentang penuaian sebagaimana tradisi Yahudi. Tetapi perayaan Pentakosta di zaman ini adalah perayaan tentang penuaian jiwa-jiwa. Pertanyaan tentang penuaian jiwa-jiwa bicara tentang orang yang belum mengenal Tuhan, orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kiranya menjadikan lutut saudara sebagai sebuah pergumulan kasih untuk menjangkau dunia dengan doamu. Kiranya dengan langkah dan dengan mulutmu bersaksi tentang Kristus Tuhan dan Juru Selamat kepada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Dan banyak orang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Dan kiranya belas kasih Tuhan oleh Roh Kudus kiranya turun di atas saya dan saudara, supaya kita melihat setiap jiwa dengan belas kasih dari Tuhan. Mengakhiri bagian yang saya sampaikan, saya mengatakan begini: kalau kita merasa belum memiliki Roh Kudus secara utuh, mari kita serahkan hati hidup ini kepada Tuhan, mengatakan, Tuhan tolong saya.
Kalau sampai dengan hari ini kita belum percaya Roh Kudus dengan utuh, maka ini waktu bagi saya dan saudara untuk percaya dengan utuh kepada Roh Kudus. Kalau kemudian saudara mengatakan bahwa saudara belum mengalami pengalaman Pentakosta, maka ini waktu bagi saya dan saudara untuk katakan, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Dan kalau bahkan sampai dengan hari ini saudara memahami bahwa berkata-kata dengan bahasa roh atau yang kenal dengan bahasa-bahasa lain, itu hanya terjadi pada kisah para rasul. Dan kemudian saudara juga mengatakan bahwa di zaman ini sudah tidak ada lagi berkata-kata dengan bahasa roh. Maka saya harus ingin mengatakan bahwa sejauh di mana gereja Tuhan masih ada di bumi, itu terjadi karena ada Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus masih ada, maka manifestasi pekerjaan kuasa Allah pun juga masih ada sampai hari ini. Dan kalau saudara kemudian mengatakan bahwa sudah lama saya tidak lagi berkata-kata dengan bahasa roh, saya harus mengatakan ini waktu bagi saudara untuk mengatakan, Tuhan tolong saya. Kiranya Tuhan akan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga di perayaan Pentakosta di tahun 2025, kiranya kita mengatakan, Tuhan saya mau hidup dengan Roh Kudus. Saya tidak mau hidup tanpa Roh Kudus, karena saya akan kehilangan banyak hal yang berarti dalam hubungan saya denganmu ya Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita